Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngebuat suatu bisnis dan mulai nih ngupload produk kalian di sosial media? Tapi kok engagement-nya stuck di situ aja ya? Nah, kalian ada di tempat yang tepat nih, karena pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sosial media marketing langsung dari expertnya. Welcome to Cheese, Chat About Business. Selamat malam Mira Muda, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama aku Dela Irina yang pada hari ini akan memandu jalannya Cheese, Chat About Business. Selamat datang di Cheese 2. Jadi, untuk teman-teman semua nih yang belum tahu apa sih itu Cheese? Nah, Cheese atau Chat About Business merupakan salah satu program dari Divisi Media Marketing Kelompok Mahasiswa Wirausaha Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro. Di sini berupa talk show yang mengundang narasumber yang expert dalam bidangnya sesuai dengan tema yang kita angkat. Sedikit tentang KMW, KMB merupakan kelompok mahasiswa wirausaha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana kami berkonsentrasi dalam bidang wirausaha dengan output mewadahi para anggotanya yang mempunyai minat bakat di bidang wirausaha. Nah, sekarang kita udah ada di episode kedua nih dari CIS yang bertemakan Igniting Recognition, Crafting Connection, Social Media Marketing. Tema kali ini bakal ngebahas tentang pentingnya social media marketing untuk meningkatkan awareness dan engagement dari suatu brand. Tujuan episode kali ini sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam mempromosikan merek dan menciptakan ikatan antara para pebisnis dan pelanggan potensial. Nah, yang pastinya untuk mengulik topik menarik kali ini, kita udah mengundang narasumber yang expert di bidangnya nih. Mungkin langsung aja ya kita sapa. Malam Kak Karina. Halo, selamat malam. Malam juga Kak. Apa kabar nih Kak? Baik-baik aja atau gimana? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa nih Kak? Kesibukannya sih yang pasti jualan ya. Terus kalau untuk ikan camp sendiri itu fokusnya lagi sibuk-sibuk packing orderan aja. Sama kalau usaha yang lainnya tuh ada juga tapi via offline. Oke. Mungkin kesibukannya wirausaha ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita mulai. Kakak excited gak nih buat hari ini? Excited banget karena ini baru pertama kali aku bincang-bincang gini ya via Zoom. Yang lainnya cuma paling waktu kuliah ya. Oke, ya aku juga excited banget nih ketemu Kak Korina malam ini. Mungkin tadi Kak Korina udah perkenalan dikit-dikit ya, tapi aku akan jelasin lagi dikit. Mungkin sedikit perkenalan dari Kak Korina. Kak Korina merupakan owner dari Camp Official, brand yang bergerak di bidang fashion. Dan aku tahu akhir-akhir ini kakak buka brand baru ya, kayak minuman seger yang itu Mister Coco Jelly. Bener gak nih Kak? Ya, betul banget. Itu aslinya nggak baru-baru banget sih, udah berjalan mau 2 tahun ini. Cuman tuh memang fokusnya kalau jualan itu tuh di offline, di event-event gitu. Kalau online-nya belum terlalu, cuman Instagram aja. Oke. Jadi Kak Korina tuh masih muda, tapi udah punya 2 bisnis di 2 industri yang berbeda nih. Satu di bidang F&B dan satunya juga di bidang fashion wear. Bahkan yang fashion wear ini juga susah loh ngekait audiensnya. Nah makanya kayak penasaran banget gak sih gimana cara Kak Korina bisa nge-maintain 2 bisnis. Makanya kita di sini di CIS 2 kita bakal langsung aja ulik-ulik tentang bisnis Kak Korina. Tanpa berlama lagi, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, menurut kakak, apa sih wirausaha dan apa yang membuat kakak tertarik menjadi seorang wirausaha? Kalau wirausaha menurut aku pribadi itu kayak ngembangin ide dan gagasan yang dimiliki untuk menjadi suatu karya produk yang bisa menghasilkan uang ya. Oke. Awal-awal kakak tertarik jadi wirausaha tuh kenapa sih kak? Kalau awal tertariknya tuh pada saat lulus SMA ya, karena itu kok pertamanya tuh kamu udah gak ada ya, karena libur panjang waktu mau kuliah, terus juga waktu itu juga ngeliat dari orang tua memang basicnya jualan. Habis itu pingin aja coba-coba, keterusan sampai sekarang gitu. Dan motivasinya juga pingin punya penghasilan sendiri di waktu muda sama produktif aja terus gitu. Berarti mulainya dari SMA ya kak ya? Ya, dari lulus SMA waktu libur panjang itu mau masuk kuliah. Oh, berarti kak Korina ini masih muda tapi jiwa wirausaha udah oke banget sih.
Oke Kak. Jadi aku tuh ngasih tau Kakak jualan tuh banyak produk nih. Bahkan di OKM Official aja ada celana, blus, sampai perhiasan. Boleh dijelasin Kak tentang produk-produknya yang Kakak jual? Dan mana aja sih yang paling best seller di antara semuanya? Kalau produk dari aksesoris itu ada kalung, anting, cincin, gelang, terus kalau fashion itu ada celana, outer, terus kemeja, blus gitu. Kalau yang paling best seller banget itu outer sama celana. Hmm. Berarti emang macam-macam ya pasarnya tuh bahkan berbeda-beda. Tapi kalau tentang perhiasan nih Kak, aku mau nanya tentang pasar perhiasan tuh emang buat remaja-remaja perempuan gitu enggak sih? Apa kayak unisex gitu? Soalnya kan sekarang lagi perhiasan tuh populer ya di kalangan segala gender bahkan anak muda laki-laki juga sekarang kan pada pakai kalung gitu kan. Dengan sekarang tuh trendinya kayak skena-skena gitu Kak. Nah, itu emang pasarnya tuh beda-beda gitu ya Kak? Apa gimana? Buat perempuan kah atau Uh, bukan? Ya, kalau dari awal dulu banget itu memang banyaknya dari perempuan ya, terus baru akhir-akhir ini baru ke ranah ke yang pria gitu. Jadi kalau ceweknya beli, cowoknya ikut beli atau mereka barengan sih biasanya. Berarti kita sebagai wirausaha harus beradaptasi gitu nggak sih Kak? Harus penting banget. Nah, aku lihat-lihat nih Kak, Kakak tuh mulai bisnis di bidang aksesoris, tapi mulai merambah ke dunia fashion. Kira-kira ada alasan nggak sih Kak Kakak memutuskan untuk mulai ekspansi ke ranah fashion? Dan ada Uh, kesulitan nggak nih? Waktu itu tuh karena aksesoris tuh sempet nurun banget ya, jadi kayak kalau orang udah punya satu, mesti dia tuh kalau mau beli satu lagi tuh pikir-pikir ya, atau jangkanya panjang lah. Waktu itu aksesoris tuh menurun, terus gimana caranya usaha ini biar tetap jalan, jadi mikir otak banget biar untuk munculin produk baru, gimana sih biar usaha ini tetap jalan, dengan salah satunya bikin di bidang fashion itu. Pertama kalinya tuh produknya outer scarf gitu, terus langsung alhamdulillah booming banget waktu Oke uh, guys. tahun 2022 ya, setahun yang lalu. Oh, jadi mulai booming gitu ya Kak. Tapi kayak berubah gitu, kayak menambahkan produk lain gitu. Kira-kira ada kesulitan nggak sih Kak? Alhamdulillah masih aman-aman aja. Soalnya tuh kalau produk aksesoris sama fashion tuh masih searah ya, jadi Hmm. masih bisa dihitung saling menguntungkan lah. Jadi kalau ada yang beli di baju itu biasanya bisa nyangkut-nyangkut ke kalung. Oke. Nah, dalam pemasaran produknya, Kakak tuh ada platform apa sih yang Kakak sering pakai? Yang paling sering Kakak pakai nih? Kalau yang paling sering banget tuh Instagram sih, paling efektif banget tuh Instagram, karena bener-bener dari awal itu bangunnya di Instagram. Nah, Shopee itu kayak bonus lah istilahnya. Hmm. Oke, tadi aku dengar-dengar Kak Korina sering menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnisnya. Emangnya menurut Kakak seberapa besar sih peran media sosial untuk mengembangkan bisnis di era modern? Kalau untuk saat ini tuh penting banget ya, karena kita tuh bisa menjangkau konsumen tuh di mana aja, terus kapan aja juga. Bisa juga membangun brand awareness, kayak bangun koneksi juga kita ke pelanggan, kayak lebih hangat, deket gitu. Walaupun jaraknya mungkin jauh-jauh ya. Oh, oke deh. Aku udah dengar-dengar beberapa pentingnya sosial media. Nah, tapi mungkin kita dengar nih tentang pentingnya sosial media dari Kakak Korina. Tapi kita nggak bisa mungkirin bahwa datangnya manfaat ini tidak terlepas dari banyak rintangan nih Kak. Salah satunya itu persaingan yang ketat. Karena di online sekarang kan berarti informasinya sempurna gitu ya. Jadi kayak pelanggan itu bisa dengan mudah mencari produk yang lebih murah. Apalagi kalau produk kita kan cenderung homogen gitu ya, cenderung sama dengan yang lain. Nah, gimana sih strategi Kak Korina biar selalu jadi top of mind dari brand-brand pesaing lainnya? Biar bisa stand out gitu lah ibaratnya Kak. uh, yang paling penting banget tuh kita harus bisa bangun brand awareness itu. Kayak contohnya dari camp ini tuh biasanya mengedepankan dari warna, terus bentuk yang sedikit beda dari yang lain, sama kualitas bahan itu yang paling penting banget.
Karena kalau mereka udah tahu bahannya yang kita produksi sama jahitan yang kita produksi, itu mereka udah merasakan nyaman, jadi bisa repeat order lagi ke usaha kita. Sama memberikan kepuasan yang terbaik untuk konsumen. Mantap Kak, mantap. Oke, berarti kalau kita pengen produk kita terus nyantol di pikiran para pembeli, kita tuh harus ningkatin brand awareness ya nggak sih Kak? Ya, itu penting banget. Oke. Nah, kalau kita udah ngebangun kesadaran pelanggan nih tentang brand kita nih Kak, apa sih step selanjutnya yang agar pembeli bisa engage sama brand kita? Jadi kayak nggak cuma tahu nih tentang brand kita, tapi juga beli gitu Kak. Kira-kira ada tipsnya nggak nih? Tipsnya itu yang paling penting tuh kenyamanan dari produknya sih, sama kualitas dari produknya itu yang bikin konsumen bisa repeat order lagi ke kita. Oke, berarti yang aku bisa tangkap tuh Kakak Brand Camp Official nih sangat mementingkan kualitas, bener gak Kak? Salut banget nih penjelasan dari Kak Korina. Tapi aku yakin nih kesuksesan Kak Korina itu tidak langsung terjadi semalam. Pasti ada up and down lah di perjalanan bisnis Kakak. Nah, pernah nggak sih Kakak ada kendala nih yang Kakak alamin dan gimana cara Kakak bangkit dan mengatasi kendala tersebut? Tentu saja tuh pasti ada ya, kayak contoh gampangnya di dalam usaha camp ini, dalam produksi fashion itu selalu ada produk yang gagal produksi. Itu ya mengatasinya kita harus tetap berusaha tenang, cari jalan keluar dengan ide-ide yang lainnya, terus jangan putus asa juga, yang penting harus belajar dari kesalahan yang udah terjadi. Bener banget Kak, kita harus pantang menyerah, bener gak? Tapi aku dengar tadi produknya reject ya Kak, berarti ini Kakak produksi sendiri produknya atau dari supplier Kak? Kan alhamdulillah kita udah bisa produksi sendiri. Oh, produksi sendiri, soalnya aku itu masih dalam jangkauan kecil, jadi masih belum banyak banget. Soalnya sebenarnya aku tuh ngelihat produk-produknya tuh emang imut-imut gitu sih, apalagi perhiasannya. Aku soalnya kan kayak lumayan suka perhiasan-perhiasan gitu kan, dan emang ya modelnya tuh lucu-lucu gitu. Makanya kayak aku tuh pas dengar Kakak produksi sendiri dan rintangan-rintangan yang Kakak alamin untuk menghasilkan produk-produk itu, kayak aku sebenarnya amazed banget sih sama Kakak. Oke Kak, tadi kita udah dengar cerita-cerita Kakak. Nah, mungkin menurut Kakak nih, karakter apa aja sih yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha untuk jadi seperti Kakak nih? Karakter apa? Yang penting disiplin waktu, itu penting banget. Terus kita juga harus jujur, yang penting percaya diri juga, pantang menyerah. Terus daya kreativitasnya juga harus ditekan lebih besar lagi. Terus yang utama juga harus berani ngambil resiko, karena tuh di setiap usaha pasti ada gagalnya aja. Bekerja keras juga, terus pantang menyerah lah. Ya. Oke, berarti tipsnya itu yang tadi ya, pantang menyerah dan berani ambil resiko, dan banyak lagi sih tadi. Oke, nah tadi kita tuh udah berbincang-bincang seru sama Kak Korina, mulai dari awal mula Kak Korina berbisnis, cara naikin engagement dan awareness, sampai kiat-kiat untuk menjadi seorang pewirausaha. Pokoknya hari ini udah full dapat insight dari Kak Korina. Bahkan mungkin abis ini kita bisa langsung jadi top sosial media marketer kali ya Kak? Amin, gak apa-apa ya. Amin aja ya Kak ya. Oke, tapi sebelum mengakhiri perbincangan seru hari ini, kita mau ada games nih Kak. Dari Kak Korina udah siap atau belum? Oke. Ya, gamesnya itu games jawab cepat, dan nanti aku kayak kasih 2 pilihan ke Kakak, dan Kakak bisa milih salah satunya. Berarti tadi udah siap? Langsung aja kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama. Offline store atau sosmed? Sosmed. Instagram atau TikTok? Instagram. Shopee atau WhatsApp? Shopee. Aksesoris atau fashion wear? Fashion wear. Pleated pen atau knit pen? Knit pants. Ngebangun awareness atau naikin engagement? Ngebangun awareness. Post tidak rutin tapi sesuai jadwal, atau post rutin tapi tidak terjadwal? Post rutin tapi tidak terjadwal. Soft selling atau hard selling? Soft selling. Paid ads atau organic post?
Organic Pouch. Oke, ini terakhir nih Kak, keluarin produk baru atau memaksimalkan marketing produk yang sudah ada? Memaksimalkan marketing. Oke. Nah, itu dia nih dari Kak Korina. Menarik ya jawabannya. Berarti dengan itu kita bisa mengakhiri CIS 2 ini. Namun sebelumnya Kak Korina ada nggak nih pesan-pesan untuk para wira muda? Boleh juga nih promosi kecil-kecilan Kak. Untuk tips para wira muda itu jangan pernah takut untuk mengembangkan ide yang kalian punya, karena siapa tahu ide yang kalian simpen rapat-rapat itu bisa menjadi suatu karya produk yang besar dan bisa juga menghasilkan uang. Dan jangan lupa juga untuk cek beberapa usahaku yang kebetulan masih aktif, ini ada 2, yaitu Camp Official, ada Shopee dan IG-nya itu jual aksesoris sama di bidang fashion, dan yang terbaru ini namanya Mr. Coco Jelly, itu jualannya offline setiap Jumat, Sabtu, Minggu di Semawis sama di Kuliner Kauman, sama juga ada Instagram juga namanya Mr. Coco Jelly. Oke. Bisa langsung di follow ya guys. Kayak yang tertarik nih di bagian di fashion, kalian bisa langsung kepoin Camp Official. Dan juga kalau lagi mau yang seger-seger nih, kalian bisa juga beli minumannya secara offline ya Kak di Semawis, bener nggak? Ya, itu tuh air kelapa murni dijadiin jelly di dalam batok kelapa asing. Menarik banget Kak. Aku sekarang mau beli nih kalau aku haus nih. Tapi sayangnya aku nggak langsung ketemu sama Kak Korina. Tapi ya kayak tadi aku bilang, jangan lupa follow IG-nya Camp Official, atau mungkin juga Coco Jelly itu juga bisa di follow. Dan mumpung kalian masih di Instagram nih ya, kalian juga bisa nge-follow IG KMW di @wirausahaundip. Oke, makasih banyak ya Kak Korina udah bersedia hadir di CIS 2. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman audiens yang udah menyaksikan CIS 2. Aku mau ngingetin lagi nih kalau CIS 2 ini nantinya bakal ada episode-episode selanjutnya. Jadi jangan lupa stay tune di YouTube channel Wirausaha Undip. Sekali lagi makasih Kak Korina udah nemenin aku di sini. Makasih ya Kak. Ya, terima kasih juga. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya.